Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Safety Melania Adriani, NIM 245300205. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu kontekstualisasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik abad ke-21, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Yang pertama yaitu ada definisi pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama yaitu pendidikan yang dalam proses pembuatan rencana pembelajaran, guru harus berpusat pada peserta didik dengan menyesuaikan gaya belajar, minat, dan bakat peserta didik. Yang kedua yaitu pendidikan yang dapat menuntun tumbuhnya potensi minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang ketiga yaitu pendidikan yang memberikan kebebasan peserta didik agar peserta didik bebas untuk menentukan pembelajaran yang diinginkan, namun tetap sejalan dengan tujuan pembelajaran nasional dan capaian pembelajaran yang ditentukan. Yang keempat yaitu pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya, memberikan kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu menuruti harapan guru atau yang diinginkan oleh guru. Nah, yang kelima yaitu pendidikan yang memberikan model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik minat dan bakatnya. Hal ini sejalan dengan relevansi dengan Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan dan pengajarannya berorientasi pada peserta didik. Peserta didik dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk guru berinovasi dan berkreasi dalam pembelajaran. Nah, sedangkan karakteristik pendidikan berpihak pada peserta didik itu ada 3. Yang pertama yaitu manusia merdeka, di mana menurut Ki Hajar Dewantara itu setiap anak atau peserta didik adalah manusia yang merdeka, sehingga pendidikan harus berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan potensi bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik, di mana potensi merupakan kemampuan yang masih dapat dikembangkan. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang dimiliki oleh peserta didik. Yaitu ada kodrat anak, di mana menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwasannya dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya yaitu pendidikan yang memerdekakan peserta didik, di mana pendidikan yang menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi positif yang ada dengan dilandasi adanya kebebasan dalam bereksplorasi potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik, yang artinya peserta didik itu bebas dari tekanan, bahaya dari luar maupun dalam. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah guru yang menerapkan sistem Among dalam mendidik. Pendidikan yang mampu menuntun peserta didik agar dapat berdiri sendiri, mandiri, tanpa adanya ketergantungan dari orang lain. Memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang. Nah, menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah, bahwasanya Ki Hajar Dewantara menuturkan mardika itu jawarnya nora mung lepasing pangreh nging uga kuat kuasa amandiri pringga, artinya merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Praktek pembelajaran yang dapat diterapkan di abad 21 yang pertama yaitu guru dalam merencanakan pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik di sekolah yang ia ajar. Yang kedua yaitu guru dalam proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik abad ke-21. Nah, yang ketiga yaitu guru membuat peserta didik terlibat atau terlihat aktif dalam pembelajaran dengan menerapkan kemampuan 4C pada peserta didik. Yang keempat yaitu selama proses pembelajaran guru dapat memberikan pertanyaan pemantik-pemantik, memberikan
motivasi belajar. Yang kelima yaitu menggunakan media pembelajaran abad ke-21 yaitu berbasis teknologi. Yang keenam, melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran. Guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran tersebut dan apa yang harus diperbaiki dan sekaligus meningkatkan profesionalisme guru. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan melibatkan peserta didik dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu praktik pembelajaran yang harus dihindari di abad 21. Itu ada 4. Yang pertama yaitu guru harus menghindari pembelajaran yang bersifat memaksa kehendak dalam mengajar, tidak memperdulikan peserta didik, dan egois dengan peran sendiri tanpa melibatkan peserta didik. Yang kedua yaitu penggunaan media pembelajaran yang monoton seperti buku dan papan tulis saja dan tidak memanfaatkan teknologi secara maksimal. Yang ketiga yaitu dalam proses pembelajaran tidak adanya kegiatan berkolaborasi atau diskusi kelompok. Guru hanya menjelaskan dan memberikan peserta didik kesempatan untuk berpendapat. Yang keempat yaitu praktik pembelajaran drilling materi, drilling soal atau praktik pembelajaran yang memberatkan peserta didik. Ya, itulah pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.